Desa Indonesia. Perbaiki Indonesia dari desa. Oh, desa. Wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Odesa Mas Faiz Mansur, para fasilitator, adik-adikku sekalian, para relawan. Bahagia sekali dari pagi kita pertama bertemu, langsung diskusinya serius dan pola komunikatif yang sangat-sangat konstruktif. Jadi ini sebuah kebahagiaan saya di hari Sabtu ketemu nuansa baru. Biasanya hari Sabtu itu pasti ngomongnya kita kemana lagi ya, jalan-jalan kemana. Padahal jalan-jalan yang paling menarik itu adalah ketemu orang. Dan saya menemukan orang-orang hebat seperti kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah yang kedua, saya ingin jelasin Samin ini. Walaupun Samin itu merupakan singkatan dari Sabtu dan Minggu, tapi sebenarnya ada spirit yang mau diambil oleh Odesa. Samin itu sebuah satu komunitas di Blora. Kalian tahu bahwa Blora itu tempat kelahirannya Pramudia Anantatur yang hari ini 100 tahun. Seorang penulis besar Indonesia, seorang sastrawan yang diakui dunia, seorang yang bisa menulis itu dari pikiran. Jadi saat dia di penjara, dia nulis tetralogi dan lain sebagainya tentang manusia Indonesia itu dia di pikiran dulu. Di pikiran, habis di pikiran gitu, nah dia ceritain tuh ke teman-temannya yang satu penjara. Setelah itu teman-temannya suruh ngomong ke dia, setelah itu baru ditulis. Ditulis lalu diselipkan untuk diselundupkan baru ditulis. Nah itu yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim di zaman abad-abad kemasan kita. Misalnya di zaman Abbasiyah kita punya yang namanya Baitul Hikmah. Jadi kalau yang pernah ngaji kitab kuning selalu ada kalimat fahadihi. Nah fahadi itu ayemaha torfidihni. Apa yang ada di pikiranku, apa yang di iniku ada. Jadi mereka ngarang kitab itu sudah di pikiran dulu dari A sampai Z. Beda dengan kita kalau nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi. Justru kita nggak tahu bab ini, bab ini, bab ini. Nah, kembali ke Blora. Di Blora itu, di abad akhir, abad 10 akhir, muncul seorang tokoh namanya Samin Sentiko, atau dengan nama lain Raden Kohar. Dia ada pada akhir abad ke-19. Nah, prinsip suku Samin itu pertama, no violence. Tidak boleh ada kekerasan. Dan itu mengilhami. Selamat pagi. Mangga. No violence adalah bentuk perlawanan yang justru dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah dilarang masuk Mekah, ketika udah di Madinah, Rasulullah datang dengan sahabat-sahabatnya melakukan apa yang disebut dengan teori perang modern itu sit-in. Dia duduk aja di perbatasan. Kalau dia diserang dan dibunuh, maka itu akan menaikkan popularitas. Kayak gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy kan pinter. Abu Jahal itu bukan bodoh secara literatif, tapi bodoh dalam keadaan tidak mau menerima pendapat yang berbeda. Seperti itu. Nah Nabi Muhammad, kalau kalian ingin tahu Nabi Muhammad, baca buku-bukunya Karen Armstrong dan sebagainya. Itu lebih jernih daripada kita baca buku-buku sirah Nabi dari yang ditulis orang-orang kita, mohon maaf, yang orang Arab dan sebagainya. Karena gambaran Muhammad itu adalah manusia yang betul-betul dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam bahasa saya, kenapa Nabi Muhammad berhasil melakukan perubahan? Satu, dia memiliki potensi kemanusiaan yang unggul. Jadi jangan dibayangkan Nabi Muhammad itu turun dari langit dengan kapasitas robotik yang hebat dan lain sebagainya. Tetapi dia mendengar, bergumul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Setelah itu mampu mengartikulasikan itu dengan bahasa yang tepat. Seperti itu. Jadi kalian bayangan Nabi Muhammad itu jangan terlalu berpikir, oh Nabi Muhammad kan sudah sempurna dari langitnya. Enggak, Nabi Muhammad itu sempurna karena dia berinteraksi dengan manusia, berinteraksi. Dia bisa memilih teman, mana yang bisa bergerakan dan sebagainya. Nah gerakan no violence inilah yang mengilhami seorang ulama tasawuf dari Indonesia namanya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf dibuang ke Cape Town di Afrika Selatan sana.
Dan ketika Syekh Yusuf itulah ada seorang tokoh yang kelak akan menjadi pendiri India namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itulah yang menginspirasi Gus Dur dan sebagainya bahwa perlawanan kita terhadap seluruh persoalan problem sosial ini harus berprinsip pada no violence. Tidak boleh ada kekerasan oleh siapapun, kepada siapapun, dan atas nama apapun. Itu prinsip yang dipakai dalam gerakan Samin. Odesa mengambil prinsip no violence itulah dengan cara tidak datang Odesa dengan bantuan uang berlipat-lipat atau dengan komoditas apapun. Lalu mereka ditawarkan, oke Buya ikut saya ya dan sebagainya. Lalu kalian ini enggak. Kita berkomunikasi dulu. Lalu apa yang mereka butuhkan? Seperti itu. Misalnya gerakan jamban. Nah, ada salah satu ciri kemiskinan di Jawa Barat itu adalah mereka tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa jamban. Odesa berangkat dari hal sederhana, kebutuhan manusia, rakyat Indonesia, masyarakat kita tentang jamban. Udah ada berapa jamban yang kita bangun ya? 29-an. Nah, nanti kita pun berpikir seperti itu di beberapa daerah yang lain. Nah, setelah kebutuhan itu ada lagi kebutuhan, ini ada tanah-tanah kosong. Ini ada kesehatan gizi yang harus maka gerakan menanam pohon pepaya, gerakan menanam pohon pisang dan sebagainya itu punya arti dua sekaligus. Di satu sisi pemanfaatan lahan. Saya kemarin cerita ya sebagai anggota Komisi 8 DPR RI, saya bilang bahwa apa perbedaan negara maju dengan negara miskin? Negara maju itu tidak akan membiarkan lahan sepetak pun kecuali dia diisi. Berguna. Di kita enggak, ada pejabat-pejabat yang punya tanah besar di Cimenyan dan sebagainya ini, tapi dibiarkan terbengkalai. Dibiarkan seperti itu. Padahal kita ada mekanisme sertifikat, ada mekanisme wakaf dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gerakan itu langsung menjadi gerakan yang sangat populer. Di sini ada lahan laboratorium namanya, laboratorium transformasi masyarakat yang itu akan diduplikasi di daerah-daerah tertentu karena persoalan kemiskinan di Indonesia akan sama penyebabnya. Soal etos kerja, soal kebijakan yang salah, soal tidak fahamnya masyarakat. Ditambah-tambah, karena tadi ada teman-teman dari UIN, dari West Muhammadiyah dan sebagainya, apalagi tadi MC memulai kita dengan sangat islami kalau di sini. Saya kalah lah kalau soal itu. Nah, pertanyaannya apa gerakan Islam terhadap perubahan ini? Coba dengerin khutbah, coba dengerin ceramah. Nggak ada tuh yang ngomong soal bagaimana kita menanam pohon, bagaimana gerakan kita untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara menanam pepaya, pisang. Pasti tagnya itu adalah tag tentang masuk bulan Sa'ban, ngomong nisfu Sa'ban. Itu aja ngayak-yak. Masuk bulan Rajab, ngomong Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj yang mana yang harus kita pahami? Odesa ingin membawakan bahwa Islam adalah spirit untuk perubahan dan perdamaian. Nah, yang terakhir, gerakan no violence ini merekrut teman-teman relawan. Saya tanya barusan, apa sih yang membuat kalian tertarik ke sini? Di tengah anak-anak muda berpikir, misalnya ya, teman-teman ini mulai ngomong soal trading. Mereka asik gitu dengan tradingnya. Walaupun tiba-tiba saya punya keponakan tinggal di Seattle di Amerika. Itu karena keasikan lihat duit begitu cepat. Trading itu. Misalnya kita tahu ketika Bitcoin yang dulu di awal itu hanya satu koin itu kalau kita beli burger kita bayar hampir 10 koin. Tiba-tiba hari ini satu koin bisa harganya 1,9 miliar. Tetapi semua yang instan itu akan rugi. Semua yang terburu-buru, ada orang ingin jadi pejabat dengan cara suap, itu nggak akan lama. Ada orang ingin jadi ustadz tapi nggak ngaji, itu nggak akan lama. Tetapi orang yang melalui sistem berjalan, bertemu, ngobrol dan sebagainya, mungkin kalian tidak akan mendapatkan apa sih yang kita dapatkan dari sini, tetapi akan menemukan nilai yang lebih dari sekedar material dan lain sebagainya. Kebahagiaan. Paling bahagia itu ketemu hijau-hijau begini. Paling bahagia itu ketemu masyarakat dan ngobrol. Seperti saya, bahagia tuh pagi-pagi udah ketemu ngobrol dengan kalian. Kalian tiba-tiba menjawabnya sangat asik. Nah, itu yang perlu nanti. Perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, nanti pola-pola
diskusi yang partisipatif. Kalian jangan kayak di kuliah di Indonesia ya, kayak gini, diem aja. Guru ngomong gini, iya. Kiai ngomong ini, iya. Sekarang kita perlu melawan semua hegemoni itu, bahwa kiai itu tidak semuanya pinter. Ya, ustadz itu tidak semuanya ngerti literasi. Dosen kita itu kadang-kadang nggak paham, lebih pinter kita. Saya kan sering kalau lagi kuliah, GPT saya dinyalain, lalu saya tulis di bawahnya, bener nggak sih yang dikatakan kiai tadi? Dia bilang itu tanpa referensi, itu hanya dongeng-dongeng belaka dan lain sebagainya. Bayangkan, makanya kalau kita hari ini, saya baru pulang dari London, baru pulang dari Eropa Timur juga, di Vienna, Budapest dan sebagainya. Hari ini banyak sekali gereja-gereja kosong, ditinggalin umatnya. Dan itu akan terjadi di Islam kalau ustadznya tidak melakukan gerakan literasi. Maka saya bilang, tadi ada yang di penerangan Islam, saya bilang Odesa nanti akan menjadi gerakan dakwah lingkungan, apa yang disebut dengan hablum minal alam. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Nah, hablum minal alam itu yang dielaborasi oleh Odesa. Makanya kita punya slogan, memperbaiki Indonesia dari desa. Jadi jangan mimpi memperbaiki Indonesia dari presiden. Orang nggak punya ijazah aja bisa jadi presiden, nggak bisa bahasa Inggris aja tiba-tiba bisa bertahan 10 tahun, seperti itu. Tapi apa yang dihasilkan nggak ada kecuali pupu papa. Kayak gitu. Nah, kita harus memperbaiki Indonesia dari hal kecil aja, nggak usah mimpi-mimpi. Kalian nanti akan menikah, punya suami yang punya peduli terhadap alam, punya anak yang peduli terhadap petani dan sebagainya, dan itu kebahagiaan yang tersendiri. Seperti itu. Nah, makanya nanti di Odesa ini kita akan diikat dalam ikatan ruhani kita terhadap komitmen kita terhadap alam. Karena siapa yang merawat alam, dia akan dirawat oleh alam. Siapa yang merusak alam, maka alam akan merusak kita. Seperti itu. Tadi ada kalimat bagus lagi ya, satu lagi dari Pak Faiz. Tadi malam dia ngeluarin jam 1-an tuh. Jadi Mas Faiz itu intuitifnya tinggi. Kalau dia sudah tidak ada temen, dia ngomong aja sendiri, itu tiba-tiba banyak kata-kata menarik. Saya catat tuh. Salah satunya, kalau orang hanya mencari uang, maka dia akan merusak alam, tambang dan sebagainya. Tapi kalau kita merawat alam, maka uang akan datang kepada kita semuanya. Nah, itu dari saya. Selamat bersamin ria, kayak gitu. Dan harus bahagia, tolong ininya teman-teman fasilitator, jangan intimidatif, jangan sok pinter. Fasilitator ini kan hanya teman kita, yang bisa dikoreksi, yang bisa disalahkan, yang bisa diinterupsi, bukan sedang khutbah. Seperti itu. Nah, yang kedua, sebaiknya sebelum Ramadan, saya undang ke pesantren Ekologi Al-Mizan. Ini salah satu pesantren yang digagas oleh Mas Faiz. Nanti tinggal berapa orang, kita berangkat pagi dari sini, kan cuma 1 jam 2 jam lah ya. Karena perempuan itu kan mulai jam 6 harus datang, itu jam 7 datangnya, karena dangdan dan sebagainya. Nah, setelah itu kita seharian di sana, ketemu santri, ketemu masyarakat, meneliti bagaimana cara pembuatan pupuk organik, bagaimana cara pembibitan dan lain sebagainya. Ini adalah pola bahwa sekolah Samin, kalau di saya namanya Sotkos. Sotkos itu teman-teman dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTB dan sebagainya, 50 orang belajar 3 bulan. Belajar 3 bulan. Seperti itu. Nah, kita hanya Sabtu dan Minggu. Yakinkan bahwa di setiap gerakan pasti ada keberkahan. Al-harokah, barokah. Tolong dicatat itu. Ya, di setiap gerakan kalian melangkahkan kaki Sabtu Minggu ini, itu pasti ada keberkahan yang didapatkan. Selamat belajar, dan insya Allah Allah akan memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.